tua lebih tua dari kita, yo. Udah nenek-nenek kita nikahin. Boleh itu. Nah, itu maksudnya cuma untuk mencari status, Pak. Ya, Gitu. kalau status boleh. Tapi kalau jangan kasihan perempuannya itu. Sekarang kasihan juga Pak perempuan, karena perbandingannya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Iya, betul itu. Tapi kan kita itu dilahirkan oleh ibu. Balik itu kembali lagi sana. Ya kita kasihan daripada dia nganggur, dia nggak dapat apa-apa. Kemudian dia terjerumus kepada maksiat, Ya. lebih baik kita nikahin kan? Ya. Karena Sehingga gini, ada kasih sayang. gini loh. Intinya itu adalah kematian. Kita bukan pengadilan, Nah, tapi pengadilan itu yang menentukan Allah. Benar dan tidaknya itu nanti. ya, pada saat meninggal, keluarganya banyak dong. Iya. Ada istri 1, istri 2, istri 3, istri Iya. 4 misalkan. Mereka semua mendoakan, lebih banyak yang mendoakan. Anak-anaknya lebih banyak mendoakan. Nah itu dengan catatannya. Kalau orang Islam itu endingnya itu mati Iya mati. ke sana. Heeh. Itu manusia itu bukan pengadilan. Pengadilan nanti di akhirat nanti, di alam gaib dan nah itu susah sih. Kita bukan kalau Allah yang menentukan itu. Kan Allah tidak, Allah memperbolehkan, bukan memperbolehkan, silahkan. Ya, konsepnya silahkan boleh. Ya. Nah kemudian dengan mempunyai banyak istri 1, 2, 3, 4, kemudian tambah anak, cucu. Nah pada saat meninggal kan banyak yang doain tuh, gimana tuh? Kan Nah. jadi baik. Kembali lagi, kita bukan pengadilan hukum, bukan pengadilan tata negara, tapi adalah yang nanti adalah pengadilan itu di akhirat. Saya tidak bisa menjawab itu. Yang harusnya jawabnya begini. Ada kan laki-laki bisa menikahi banyak perempuan. Pertanyaan saya, bisa adil apa tidak menikahi? Nah itu adilnya, karena permasalahannya itu banyak cucu, banyak anak, banyak cucu. Itu di dunia itu keinginan yang lebih. Beda dengan Rasul dulu. Kalau Rasul itu kan menikahi karena dia janda, Tapi punya status. ya, adil ya. Emang manusia nggak bisa adil? Kota manusia itu tidak terukur oleh, karena di dalam hati itu lebih dalam lagi kalbu. Manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Berarti dia punya, karena dia diberikan pemikiran, berarti dia bisa untuk berbuat adil. Iya. Kan dibuat pemikiran sama Allah nih. Nah, Silakan buat adil, pasti bisa dong. Apakah adil harus sama? Enggak. enggak, gini kesimpulannya manusia itu banyak egonya. Ya. Mereka-reka dengan alasan apapun, itulah manusia. Tapi bisa dong berbuat adil. Belum Kan ada. ada pemerintah yang adil. Belum ada. Konsep pemerintah adil, what? Tadi kesimpulannya adalah birokrasi tadi. Orang kerajaan Majapahit hancur loh. Yang dicontohkan pemerintah dalam Islam sejarahnya itu yang paling hebat pemerintah itu pada saat zaman Sayyidina Khulafaur Rasyidin. Ya, nah itu mereka bisa memerintah secara adil. Nah itu di era-era Rasul. Tapi sekarang era-era birokrasi ya. Berarti manusia itu bisa kan berbuat adil. Tapi karena ada egonya, Enggak, makanya karena gini. ada setannya, nah manusia banyak digoda sama setan, Ya. sama ego gitu. Ya. Tapi Gini. konsepnya manusia bisa berbuat adil loh. Nah, kesimpulannya kita harus bercermin. Kalau perlu di ruangan itu ada cermin kacanya. Nah, Keduanya jam.
Karena apa? Di era-era Rasul dulu sama birokrasi yang sekarang, pemerintah sekarang harus mengenal zaman, era-era itu. Kalau sekarang di era-era Jokowi, demokrasi. Orang zamannya Soeharto aja bisa menjabat itu, tumbang juga. Nah, karena apa? Jam waktunya itu, makanya ini adalah sejarah ini. Makanya Tumbang itu karena ngelewatin jembatan Sungai Berantas. nah, makanya kesimpulannya, terjemahan kesimpulannya, intinya isi daripada kitab suci Al-Quran itu 3 peraturan, aturan, sejarah, riwayat. Ya. Nah, makanya peraturan diatur untuk konsep adilnya. Ya. Berarti manusia bisa berbuat adil. Untuk konteksnya yang kecil aja dah, dalam keluarga misalkan ada anak 1, anak kedua, anak ketiga. Anak ke-1 umur 3 tahun, anak kedua umur 10 tahun, anak ketiga umur 20 tahun. Apakah orang tuanya akan ngasih duit yang sama? Enggak kan? Enggak. Berarti bisa adil dong. Ya. Adil dalam porsinya. Kalau orang tuanya kemudian tidak ada konsep keadilan, tidak ada adil, berarti manusia nggak bisa berbuat adil. Maka setiap orang tua pasti salah semua. Makanya gini, saya itu berkesimpulannya, waduh, sudah naik haji 10 kali ada yang ini. 10 kali kok main-main di diskotik. itu. Gimana ini? Ada di orang bawah. Contohnya siapa contohnya? Ada. Adalah. Perencanaan. Berarti dia tidak adil. Ya, tidak Oke. adil. Tidak adil pada dirinya sendiri. Teman kita. Teman kita, wah nggak tahu deh. Ada namanya. Oke, jadi kesimpulannya gimana Pak Igo? Ya. Keadilan itu Keadilan itu makanya ditarik ke poin ke-5 Pancasila. Bagus itu. Itu Allah kan sudah menggambarkan nih keadilan nih. Dalam jari ini kan tidak sama. Ini Allah mengajarkan adil ini Adil. sebenarnya di sini. ya, Kan andaikan jari ini sama gimana? ya betul. Enggak? Ya. Berarti ya karena adilnya maka ini ada fungsinya masing-masing. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Berarti Allah mengajarkan kepada kita untuk berbuat adil. Artinya manusia bisa untuk berbuat adil. Tapi ada tadi ego, benar Pak Ego? Ego, setan itu. Bukan Niko Praetno. Bukan Niko Praetno. Saya kenal. Bukan. Ego. Ya. Ya. Jadi Itu. makan siang di mana nih? Saya makan. Cukup dalam batin makan. Ya. Kalau Tarekat. tarekat bagus. Tarekat itu nggak perlu makan makanan. Minum makan lah. 1 sendok udah. Itu loh. Perlu Tarekat itu bukannya bertasbih. tirakat. Tirakat ya. Tirakat artinya yang mungkin salah satunya Senin Kamis. Bukan tirakat itu 2. jadi gini Pak Igo. Apa sih definisinya syariat? Apa sih definisinya tarekat? Apa sih definisinya marifat? Nah, kita sama teman-teman nih penonton semua pengen tahu ini juga Pak Igo. Gimana Pak Igo penjelasannya? Kalau syariat itu melakukan suatu kewajiban 5 waktu itu. Ya, Tapi kalau saya melakukan 5 waktu, sholat itu kan senam. Senam yang paling bagus, sholat. Kalau tarekat itu tirakat, sambil wirid,
bersemayam dengan Allah. Tadi kan gue juga ngomong begitu. Sambil makan, sambil begini ya. Iya, Iya. enggak, setelah wirid selesai 1 detik 1 menit makan rokok itu dulu zamannya para leluhur. Leluhur siapa nih? Leluhur siapa? Ya semuanya lah, pejuang-pejuang kita dulu. Terus marifat lebih dalam lagi Ya. dengan Allah. Sudah tahulah Allah itu. Jadi dilakukan sendiri gitu Pak Ego ya. Ya, masuk bersama-sama. Bukan artinya di ruangan sepi sendiri gitu Betul. ya. Oh. Betul itu. Nah, sekarang Pak Ego kalau di sini malam tirakat sendiri berani. Walah, kenapa nggak berani? Justru itu yang saya minta. Saya itu tidur pasti di luar. Setelah saya sholat isya udah autan di luar. Gelar tikar udah. Nangin malam dong. Nah, nggak ada masalah. Nggak bagus untuk kesehatan nangin malam Pak Ego. Nah itu yang namanya tarekat itu, nawa itu niatnya. Jadi niat harus Niat kuat full ya. sampai subuh. Insya Allah berjalan lancar Ya, Pak Ego ya. Niatnya alhamdulillah. kuat ya. Pertama kali ceritanya banyak. Giginya Dengar. Oh, Pak Ego lihat gitu Pertama kali. penampakan ya. mau selain mau nyekek nih. Bismillahirrahmanirrahim. Des. Nah, tadi ada aturan-aturan kenapa di dalam surat atau bah itu tidak memakai bismillah. Kenapa Pak Ego? Nah, orang-orang yang memusyrikan Allah, makanya di situ ada kewajiban itu ada 4, 3, 2, 4. Apa itu? Salat 5 Nah, waktu. itu ada inti-intinya. 2 rakaat itu apa? 3 rakaat itu apa? Yang disolatkan itu apa? Itu harus tahu. Oh, jadi sholat itu selain menjalankan harus dimaknai gitu Pak Ego. Iya. Nah, setelah itu sudahkah dikirim Al-Fatihah diri sendiri? Itu setelah orang-orang yang udah meninggal itu pada gini. Sudahkah dikirim Al-Fatihah buat diri sendiri sama istri Anda sendiri, anak sendiri? Nah, itu yang perlu di ini. Berarti lebih banyak istri lebih bagus. Iya benar juga Pak Ego. Benar juga Pak Ego. Oke, sekian dulu guys. Celeng. Ini namanya kintilisit. Filosofi kedua kehidupan part 2. Itu namanya Pak Higo kintilisit. Pak Ego Pak Ito, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Pak